Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fi dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adhamu bi martabatin hiya talwu an-nubuwah wa fawqa syahadah. Fa'adhamu maka lebih tinggi. Fa'adhamu maka lebih tinggi bima rutabatin dengan pangkat. Dia adalah talbu menyandingi an-nubuwata kenabian. Wa fauqa syahadati dan di atas syahadah, di atas mati syahid. Jadi pangkat derajat yang paling tinggi ini adalah nabi, rasul. Nomor 2 ulama, nomor 3 orang mati syahid. Kelak di akhirat para ulama-ulama itu bisa memberikan syafaat. Dicek Kang, dicek. Ulama-ulama itu kelak di akhirat bisa memberikan syafaat. Kenapa ulama-ulama itu bisa memberi syafaat? Di dunia saja ulama itu bisa memberi syafaat. Menyampaikan ilmu agama kepada umat, memberikan pelayanan kepada umat, memudahkan umat. Dan rata-rata ulama-ulama itu tidak menghargai jasa-jasanya. Beda atau dengan pegawai negeri. Guru-guru umum gitu. Coba atau kamu lihat guru-guru umum. Mereka ngajar karena gajian. Kalau kiai-kiai itu ngajar itu jarang banget deh. Kiai-kiai ini daerah-daerah itu loh. Yang marahin ngaji-ngaji Quran, musola-musola itu tanpa gaji semua itu. Apalagi kiai-kiai pondok. Semamanya beliau kaya, ini memang ilmu agama memang bisa narik harta. Ilmu agama itu bisa narik harta. Kalau nggak baca coba tahu sama rasa urunan kabue, malah soyo nemen suge, bisa narik harta. Dong lagi yatim, kayak yatim itu loh, khidmah pondok, mahabbah sama saya itu bisa kaya dia. Orang-orang yang kerja di Jakarta, ya ono ya ini. Ma'ama serta sesuatu waroda yang datang fi fadli syahadati di keutamaan mati syahid. Orang itu kalau mati syahid itu dosa-dosanya terampuni. Begitu juga para ulama. Para ulama-ulama ini anu loh ya, ulama-ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama-ulama abal-abal. Ulama-ulama yang cinta kepada santri tenanan, cinta kepada umat tenanan, tidak hanya sekedar keulamaan yang ditampilkan dengan keseng-keseng untuk menarik keuntungan duniawi. Rata-rata kalau sudah bahas semacam ini banyak kiai-kiai yang hasut. Banyak kiai-kiai yang sakit hati. Kalau sudah bahas seperti ini. Bahkan mereka mengecam sombong, kiai sombong dan lain sebagainya. Ya memang seperti itu. Maling musuhi maling, perampok musuhi perampok. Polisi musuhi polisi, kiai musuhi kiai. Secara otomatis itu mereka itu saling mencari umat. Kalau saya sih ra butuh umat. Ora diakui umat ya ra apa-apa. Wa qala
Waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ubidallahu ta'ala bi syai' afdal min fiqhin fid din. Wala faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Ma'ubida tidak disembah. Allahu Allah. Ta'ala maha luhur. Allah. Bisyai'in dengan sesuatu afdola yang lebih utama. Min fiqhin. Daripada memahami fiddini di dalam agama. Allah tidak disembah. Yang paling utama dalam penyembahan kecuali seseorang paham ilmu agama dengan baik. Sampeyan kalau ngoyak pangkat derajat mbok rewangi koyo ngono. Kuliah yang padahal kadang-kadang seminggu masuk ping 2 tok, minggu karo Sabtu. Bahkan ada yang aneh lagi, dia nggak pernah masuk langsung. Naudzubillah. Wong pengennya juga dapat LC, dapat SAG, SPD, sepeda ontel, SAG, sak trasar, dapat titel-titel seperti itu, titel-titel duniawi. Kelak di akhirat, titel-titel duniawi itu tidak akan digunakan oleh Allah. Tapi titel agama masih digunakan. Karena di akhirat, Allah memanggilku bukan muharram. Ustadz, kiai gitu. Syekh gitu. Kalau di akhirat, orang-orang yang menjadi seorang ulama dipanggil Allah tidak memanggil namanya, tapi memanggil predikatnya. Beda dengan kayak bupati, gubernur. Jangankan wis mati, ngisi urip aja bupati ini hilang. Setelah 5 tahun paripurna. Pada akhirnya ada mantan bupati, mantan kepala desa gitu. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang paling utama melebihi seseorang memahami ilmu agama dengan baik. Pahamkan ilmu agama ini dengan baik. Dengan cara apa? Pahami nahwu shorof lughat dulu. Setelah nahwu shorof lughat dulu, coba pelatihan baca kitab terus menerus. Kemudian coba maknani Quran dengan baik. Lalu ayo ngaji fikih. Ngaji fikih itu aja trimo diwaca-waca tok, jangan dibedheki. Apa wudu? Apa definisi wudu menurut lughatan? Menurut syara. Ada berapa rukun-rukun wudu? Syarat-syarat wudu. Apa perkara yang membatalkan wudu? Bagaimana prakteknya wudu? Bagaimana niatnya wudu? Gitu. Kalau seperti itu akal hidup, ya enggak? Nah, ngaji kita mau diwaca-waca nerang paling pinter. Seperti saya nerangkan seperti ini, adalah paling pinter diwi saya. Sehingga asli enggak gini, kamu cari makna. Cari mana sendiri-sendiri. Ini kalau memaknani ini tidak harus saya, kamulah bisa. Cuma berhubung ini rekaman di media sosial, banyak yang memanfaatkan, tak saya saja. Nanti kalau kamu yang baca tuh, nanti gak ono sing melu nonton. Percaya enggak? Iya, nyatane. Saya itu yang nge-like itu ribuan orang, yang nonton ribuan orang. Videomu yang nonton makmu karo pakmu tok. Makmu pakmu tok paling ngerti sedilok tok dan dilewati. Wala faqihun. Dan sungguh orang faqih. Faqih itu orang yang paham ilmu agama. Wahidun satu. Asyaddu lebih berat ala syaitani atas setan min alfi abidin daripada 1000 ahli ibadah. Setan geblokno seorang ulama satu saja. Ini lebih sulit daripada geblokno ahli ibadah 1000.
Kenapa seperti itu? Orang ahli ibadah itu toh. Jenglat-jenglit kadang-kadang dengan ibadahnya, kadang-kadang ibadahnya tidak sah. Karena tidak adanya ilmu. Tapi musonif ini maksudnya daripada ibadah di sini ibadah yang diilmoni. Kalau ilmu, kalau ibadah yang tanpa ilmu namanya enggak ibadah, namanya ngawur. Tapi di sini adalah ibadah yang diilmoni. Ibadah yang diilmoni dibandingkan dengan orang yang alim. Lebih utama orang alim. Kenapa bisa seperti itu? Orang yang ibadah keuntungannya hanya untuk pribadi sendiri. Percaya enggak? Ya. Untuk pribadi sendiri. Tapi kalau orang yang alim. Tapi kalau orang alim. Kealimannya ini untuk orang banyak. Kealimannya untuk orang banyak. Orang lain memanfaatkan. Berhubung saya alim malam-malam ini masih konser. Dan kamu pun masih mendengarkan dan asik juga mendengarkan sambil begini-begini. Begini-begini. Tapi setidaknya kan lu wong gelem mangkat daripada orang mangkat. Nak menawa ngipi ngaji karo Kanjeng Nabi. Makanya sing ngantuk-ngantuk rasa disindir-sindir. Kadang-kadang yang ngantuk lebih utama daripada yang tidak ngantuk. Nah, sing tidak ngantuk jebul-jebul ngajine ngrespon guru. Wah, salah iki. Jadi orang alim itu atau kemanfaatannya luar biasa. Orang alim kemanfaatan untuk ilmu yang disebar, ilmu yang diamalkan, dan yang lebih penting lagi adalah orang alim mampu menyadarkan ribuan mata hati orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu hasil karyanya orang alim. Lagi pula, orang itu kalau alim dengan kecerdasan otaknya, mampu menyelesaikan permasalahan hidup umat. Makanya rencana atau saya pengen membuat masjid. Nanti sampingnya masjid itu ada Baitul Mal. Di depan masjid itu ada Baitul Mal. Sampingnya Baitul Mal ada konsultan. Semacam pengacara. Konsultan ilmu agama. Konsultan ilmu-ilmu umum. Tidak perlu bayar. Dan Baitul Malnya rencana saya tujuannya untuk menyelesaikan hutang masyarakat. Kredit-kredit yang macet. Apabila ada orang sengketa tentang tanah diselesaikan. Saya bayari masjid caranya. Menjadikan orang Islam ini berdamai. Antara satu dan yang lain ini saling hormat menghormati. Jangan sampai ada musuh memusuhi. Walikulli syai'in. Dan setiap segala sesuatu. Imadun tiang. Segala sesuatu itu ada tiangnya. Bangunan ini pun ada tiangnya. Apapun yang ada di bumi ada tiangnya. Pohon yang rindang ada tiangnya juga. Wa imadu hadad dini. Tiang inilah agama. Al-fiqhu. Al-fiqhu paham ilmu agama. Al-fiqhu fikih. Makna daripada fikih itu adalah paham ilmu agama. Paham betul dengan ilmu agama. Dengan cara bagaimana? Memahami ayat-ayat Quran. Memahami dawuh-dawuhnya Rasul. Memahami takwil-takwil ulama. Beliau ini orang yang sergap belajar dengan seorang kiai. Dan beliau ini sergap mutolaah. Jadi tidak hanya sekedar belajar sama kiai-kiai saja, tidak. Tapi beliau ini sergap mutolaah. Makanya apabila ada pertamanan surga, farta'au, merapatlah kau. Apa pertamanan surga itu? Pertamanan surga itu adalah majalisul ulama fi mabahati al-halal wal haram. Makna daripada pertamanan surga adalah majelisnya para ulama di saat para kiai itu membahas tentang halal haram. Kemarin saya lihat YouTube-nya Gus Behak mengharamkan kepiting. Kalau saya halalan toyiban, ada kepiting kok haram. Loh, Ustaz karo Gus Behak, ngalim Gus Behak. Kowe malah ngedu kiai lho.
Ihtilafu ummati rahmatu. Dadi sing mangan kepiting iki ora keloloten iki. Nek ana ulama sing ngomong muni halal kan masyaallah ya. Beliau mengatakan kalau yuyu haram, alasannya gering-gering. Kalau kepiting halal, mergo lemu-lemu dagingnya akeh. Yang asli enggak gitu. Enggak gitu itu. Lah engko nak wedhus kering haram. Wedhus lemu halal. Enggak gitu pembahasannya itu. Memang benar. Yuyu itu adalah hewan amfibi. Hewan yang hidup di dua alam. Tapi kalau kepiting itu tidak. Di dua alam Ustaz. Mana buktinya? Itu di pasar-pasar Ustaz. Orang jual kepiting, kepitingnya masih hidup. Seharian penuh itu enggak mati-mati. Caranya, kakinya diuculi. Kepiting itu naning pasar itu udah ditaleni kan. Carane itu, uculano taline, ora mati. Itu bukti bahwasanya kepiting itu enggak bisa bertahan hidup di daratan. Oleh bertahan hidup gara-gara ditaleni gitu loh. Beda dengan yuyu. Yuyu ini mbok taleni, mbok culke lah tetap urip. Kamu tuh orang gendah kamu. Lele juga. Lele itu kuat bertahan sampai 1 hari full itu. Kowe ora dagang lele masane makane jarang ngerti kowe. Coba lele itu betul beli coba jarke ning anu 1 hari kuat. Itu kan paham. Jadi kepiting itu halal. Kakek saya mengharamkan kepiting. Ayah saya menghalalkan kepiting. Lalu saya tidak berurusan dengan kakek dan ayah. Saya tidak berurusan karena beliau punya ilmu sendiri. Ayah saya punya ilmu sendiri. Saya juga punya ilmu sendiri. Yang pasti kepiting rasanya enak. Halal. Kasihan orang Indonesia ini. Pernah suatu ketika di Timur Tengah ada Basu Masail. Kebetulan delegasi di Indonesia itu Mbah Khalil Bangkalan. Membahas halalnya, haramnya kepiting dan yuyu. Berdebat antar ulama. Oh, rasa selesai. Mbah Khalil Bangkalan itu. Di tengah-tengah Basu Masail. Ngerogoh sakunya. Ngerogoh yang satu kepiting, yang satu yuyu. Lalu orang Arab itu ditanya, coba mana yang kepiting dan mana yang yuyu? Orang Arab ora tahu roh yuyu bentuke piye, kepiting bentuke piye. Yo bingung. Yuyune sing ndi, kepiting sing ndi? Bentuke padha. Ya beda lah, ganteng kepiting to, ya enggak? Ganteng kepiting. Lho yuyu iki rupane tok medeni ya. Padha-padha truwelu karo tikus ini lho coba. Kira-kira ganteng mana coba? Truwelu. Ana tikus marani kowe towe jiji, ana truwelu marani kowe malah mbok los-los. Gitu ya Ustaz, iya. Berarti kucing halal ya Ustaz? Lho maksudmu piye? Kan kucing anu Ustaz, ganteng rupane. Hewan yang makannya dengan cara nyaut, dengan cara seperti kucing. Kucing itu mangane ora kaya truwelu, karo truwelu ora nyaut. Truwelu ora ngarang, truwelu ana tikus disaut ora ngarang. Truwelu mangane apa? Rumput, mangane pun kalem gitu lho. Gak ono ceritane ana truwelu mangan sate ora ono. Tapi kalau apa? Kalau kucing itu tikus itu disate. Percaya enggak? Makanya kucing itu haram. Jadi beliau itu Mbah Khalil Bangkalan nyodorin kepiting sama yuyu. Orang Timur Tengah tanya, ini mana kepiting, mana yuyu, udah bingung kabeh. Setelah itu beliau mengatakan, ini namanya kepiting, hukumnya halal. Ini namanya yuyu, hukumnya haram. Pada akhirnya Basu Masailnya diputuskan begitu. Selesai enggak jadi diteruskan. Kenapa seperti itu? Ya gimana juga keramatnya kayak ngono ya.
Rumah samu ke saka Indonesia nggawa kepiting karo yuyu ngono. Alak mati ning dalan. Lagi pula kan kruntel-kruntel to. Itu kan. Sekarang ini ulama-ulama seperti itu hanya cerita. Kalau kamu hati-hati halal haram, tembus itu kamu. Kalau nggak percaya, buktikan tembus. Sayang disayang sampeyan ini halal haram nggak patut diperhatikan. Kemarin ada santri nelpon malah baru 3 kali Ustaz saya melakukan seperti itu. Seperti itu 3 kali. Saya hanya nonton video porno Ustaz. Hanya barang saya hanya saya gebek orang gendang. Payah. Waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum aitaruh wa khairul ibadati al-fiqhu. Khairu dinikum, paling bagus agama kamu semua. Agamamu sing paling wapi aisaruhu. Paling mudah-mudahnya agama. Melakukan agama ora angel-angel ngono. Sing enteng-enteng ae. Rasa abot-abot itu ngabe kawin kok. Kamu abe kawin kok leren milih sing cuantik, sing kaya raya, sing keturunane hing wala hing, sing agamane maca Ihya Ulumuddin. Sampai kapanpun ora ketemu bojo. Golek bojo angger wis. Aku dulu kawin tok angger ngawur. Saya dulu kawin tok tawarin sama yai, nggih yai, sendika dawu. Senajan mentu kok daleme to ngelu siraku. Iya engko nak ayu, lah nak ayu piye? Biasane romo yai kan golekno santri sing cerdas-cerdas kan. Beda nak romo yai ini aku tak golekno sing paling ayu Masalah wonge bodho engko dipinterke dhewe ning kamar ya enggak. Mergo nak elek angel dandanane ya enggak. Ana wong wedok raine mecotat-mecotat ya. Untune kalang kabut ya. Irunge malik munggah. Dandanane angel. Rumah saku ngono. Setelah saya teliti to jebul-jebul dandani akhlak lebih sulit daripada dandani wajah. Kalau wajah sih bawa ke tempat salon beres. Angger diwamplas terus ya mesti roto irunge roto kabeh. Tapi kalau akhlak to Masya Allah. Wanita yang cuantik jelita gak jaminan. Ono perempuan cuantik jelita kalau akhlaknya bejat akibate waya tidur malah selingkuh. Pertemanane Facebook breh calanang-lanang kabeh. Kowe kira genah. Calanang ngerasa dijak pertemanan. Kok usah tok pertemanan sama caputri juga. Teman lanang atau putri boleh itu nak kapan kamu tidak kena fitnah. Kalau kamu kena fitnah atau jangan. Seperti memamerkan amal itu loh. Utama mana memamerkan amal tidak. Ya ikut Rasulullah. Rasulullah memamerkan loh. Apa sabda Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku. Berarti kan salatnya Kanjeng Nabi dipamerno. Ya enggak? Lah nek salate Kanjeng Nabi diumpet-umpetke ning jero kamar ya mate ra ngerti carane salat, ya enggak? Terus macane apa? Berarti kan membacanya Rasulullah dikeraskan. Kalau enggak keras enggak mungkin umat iso niru kabira walhamdulillahi katsira. Wis enggak mungkin. Macane sing diwaca ki surat Al-Baqarah apa Fatihah kan. Jadi gini loh, kalau kamu itu bisa menjaga hati, tidak pamer, silakan amal itu dipamerkan dalam rangka biar ditiru sama umat.
Kanjeng Nabi kalau sedekah dipamerkan Kanjeng Nabi. Kalau puasa dipamerkan, wiridan dipamerkan. Kenapa seperti itu? Biar ditiru sama umat. Saya juga gitu, sering memamerkan kamu. Biar kamu itu niru sama saya gitu. Masa saya ngaji tak rahasia di kamar. Nah, terus piye coba? Pak Yai, saya tak ikut ngaji ya Pak Yai. Iya. Saya ngaji dari jarak jauh ya Pak Yai. Iya. Saya ngaji tak di kamar. Iya. Ya beda. Beda. Tak bergerak wong ngene kita wis turu. Betul enggak? Seumamanya tidak tidur, wong nontonnya ambek turu beli jen. Kadang-kadang ambek ngekep bojone mbek ngene. Ora sopan ya enggak? Ora sopan ngaji karo ustate. Malah pamer kelek. Kalau kamu pengen mendapatkan keutamaan yang luar biasa, caranya itu yang rapi. Saya itu kalau di kamar itu kalau ngepasi ndungokno YouTube itu sing kiai-kiai ngaji itu saya pakaian rapi. Kadang-kadang saya pakai imamah. Kadang-kadang Ustaz kok kenapa enggak dipamerkan di muka umum pakai imamah? Saya merasa goblok. Merasa. Saya ini merasa goblok tidak pantas memakai imamah. Ustaz tok pakai jubah. Santri-santri saya yang pakai jubah biar nggak malu. Sebab nanti kalau saya pakai potongan, santri yang pakai jubah itu malu itu, nggak berani pakai apa jubah. Ustaz gue pedotan, masa aku jubahan. Pasti seperti itu. Lagi pula kan saya nyuruh santri pakai jubah. Ya mbak. Sama santri putih kan tak suruh pakai jubah. Kiai perintah muridnya pakai jubah. Jebul kiai ini orang jubahan nih. Sebaik-baik agama kamu semua adalah di saat kamu menjalankan agama ini yang ringan, yang mudah. Rasa angel-angel. Biasa. Poso terus. Kanjeng Nabi apa pernah niku? Ana santri poso sek tahunan tak sengeni. Ora usah. Wong awan-awan mangan bakso, mangan mie ayam, mangan apa suwate gule, mangan daging ini itu enake pol malah kowe poso terus. Kowe biniru sapa kowe, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabiullah Dawud. Nabiullah Dawud posone sedina poso, sedina tidak. Jadi di waktu poso, di waktu puasa mendapatkan pahalanya sabar. Di waktu tidak puasa mendapatkan pahalanya syukur. Sabar karo syukur gitu, iku tetanggan. Paham? Sing siji omahe kulon, siji omahe wetan. Bulat separuh namanya sabar, separuh namanya syukur. Yang puasa mendapatkan pahala sabar, yang tidak puasa mendapatkan pahalanya syukur. Sama itu. Makanya kalau kamu poso-poso toh, ora usah ngelek-ngelek sing ora tahu poso. Begitu juga sing ora tahu poso, ojo ngelek-ngelek sing poso. Dua-duanya baik. Sing ngelek iku sing ngelek-ngelek. Sing poso ngelek-ngelek wong sing ra poso yo elek, sing ra poso ngelek-ngelek sing poso yo elek. Yang pasti Rasulullah itu tidak pernah poso, terus enggak pernah. Sayyidatina Aisyah cerita, Kanjeng Nabi itu sering puasa terus itu di bulan Sya'ban. Selain Sya'ban enggak. Kenapa di bulan Sya'ban Rasulullah poso? Sebab Sya'ban ini syahrul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban itu kata Rasul, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Makanya nek wayah Ramadan niku umat Kanjeng Nabi do seneng kabeh. Sing mukmin, sing ra mukmin ya musibah asem sesuk poso lah. Kecut ya cangkemku. Lah padahal wong ya ora poso. Iya. Tanggal 30 Sya'ban wis gremeng. Sesuk poso lah ya Allah, ora iso ngerokok. Jebul-jebul sing ketok ning warung.
Wa khairul ibadati sebaik-baik ibadah al-fiqhu fikih. Ibadah yang paling baik adalah memahami ilmu agama dengan baik. Memahami ilmu agama dengan baik sehingga tahu ini haram, ini halal, ini dosa, ini dapat pahala, ini makruh, ini sunnah, ini mubah, ini khilaful aula itu ngerti. Alhamdulillah masyarakat Islam ini banyak yang mengenal hukum-hukum Islam. Tapi anehnya masyarakat Indonesia banyak yang tidak paham hukum-hukum Indonesia. Kamu bawa sepeda motor ditangkap polisi. Ya, pelanggarannya apa kamu nggak ngerti kamu. Anggap saja kamu pelanggarannya nggak pakai helm. Itu melanggar pasal berapa, ayat berapa. Nggak ngerti kan? Makanya pemerintah ini kadang-kadang aneh. Menerapkan hukumnya dirahasiakan. Boyo hukum-hukum pemerintah itu. Setiap desa itu masuk pintu gerbang wisono hukum-hukum itu loh. Ini. Jadi masyarakat ngerti. Dan masyarakat tidak ngerti. Akibatnya cenglu. Numpak motor boncengane telu. Boncengnya cewek telu. Tekan ratan dicegat polisi. Ya padahal wong papat wis helman kabeh. Apa kata polisi? Ini cenglu ini. Cenglu ini boncengane telu. Ini melanggar pasal ini. Sementara masyarakat gak ngerti loh, pasalnya pasal apa gitu loh. Pasalnya pasal apa nggak ngerti. Lah ini yang jadi ruwet itu. Sing lucu meneh Indonesia itu peraturannya saya semene. Masyarakat jangan kan semene sak lembar wis ora ngerti ya. Waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'mini al-alim 'alal mu'min al-'abid bisab'ina darajah. Fadlul mu'mini keutamaan orang mukmin al-alimi yang alim. 'Alal mu'mini dibandingkan dengan orang mukmin al-'abidi yang ibadah. Bisab'ina darajatin dengan 70 derajat. Perbandingan antara orang mukmin yang alim sama orang mukmin sing ahli ibadah, siangnya dihabiskan untuk puasa, malamnya dihabiskan untuk ibadah, dibandingkan dengan orang yang alim. Keutamaannya jauh orang alim. Orang alim ini setiap ngomong, omongannya ditulis sama murid-muridnya, itu bagian daripada darahnya orang mati syahid. Orang alim walaupun tidak jenglat-jenglit sholat, orang alim memahamkan murid-muridnya akan kemakrifatan kepada Allah, akan pengenalan pendekatan kepada Allah. Lagi pula orang alim mengarahkan mata hati santri-santrinya untuk mencintai Allah segala-galanya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai semuanya. Sedangkan mereka-mereka yang ahli ibadah kadang-kadang tidak mengenalkan seperti itu. Pokoknya butai poso. Pada akhirnya ganjaran hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa dibagi-bagi ke orang lain. Beda loh dengan apa itu ngaji. Kalau ngaji kan pahalanya untuk kamu semua. Zaman sekarang ini, dengerin. Zaman sekarang ini, ibadah yang paling bagus adalah mengalimkan santri. Makanya saya habiskan untuk belajar. Ibadah saya kadang-kadang terima sholat fardu dok. Sholat fardu menceling. Gak masalah. Kaji Nabi dulu juga pernah seperti itu. Kowe rasa ngremengi. Kowe ngremengi aku berarti ngremengi Kanjeng Nabi. Alah santri ya seneng ebol. Ancen Ustaz aku yo malas sholat sunah sing asli. Yang dinamakan sunnah itu bukan hanya sekedar melakukan sholat. Kamu tidak sholat juga sunnah. Karena makna daripada sunnah adalah sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah.
Rumangsamu jumblu ora sunah ngono. Jumblu iku ya sunah. Cuma sunai jumblu sebelum umur 25. Sebelum umur 25 sunai jumblu. Tapi kalau sudah umur 25 tahun ke atas, ya nikah. Nikah. Kecuali apabila kamu kalau roh wong wedok gragas, roh film porno mripatmu kudu mecotot, kuwi ora sunah maneh, tapi hukumnya wajib. Ngono kadang-kadang ngono ki an-nikahu sunnati. Lho, itu an-nikahu sunnati khusus Kanjeng Nabi. Enak kaya dapur-dapurmu ya wajib berdoain. Lah cah putri sengane nak adus ya karo ngene-ngene. Wajib itu nikahmu itu. Nek calanang kae keramik-keramik nyampe do bolong. Lah bantal sing asli kan manggone ning sirah, bantal lo manggone ning gone kene iki. Ngono iku to Kang, dengerin. Nikahmu itu hukumnya tidak sunah lagi tapi wajib. Makanya dai-dai itu an-nikahu sunnati. Faman raghiba anhu falaysa minni. Piye. Lah ngeroh pitik tontonan wae syahwate langsung rambutnya jegrak kabeh. Rambutnya jegrak. Kowe lagi roh pitik tontonan, apa meneh roh pramugari sing sayake itu suweke nyampe tekan sing ngomong meni bokong berarti ora tau roh pramugari. Ya nak suweke tekan bokong berarti suwekane ning mburi. Pramugari iki suwekane ning ngarep ning kene kok. Ya enggak? Nyampe selakangan. Sing ahli ora tak ngerti. Ya semliwer ning ngarepan ning terus piye. Ayah ini orang. Santai yuk, rasa mendelengi aku. Wila bolomu itu. Wah ya jari ini mau wedok isinan, tapi nyatane ngisin-ngisini. Ngono jarine yo, perempuan itu pemalu. Di mana letak pemalu? Kabeh wong lanang nyanyi di atas panggung to, celononan kabeh. Ora ana wong lanang nyanyi ning panggung. Begadang ayo begadang. Ora ana. Kataan cekak ora ana ya enggak? Celononan kabeh. Celananan kabeh netis kabeh, bajunya panjang semua. Coba wong wedok. Ngono kuwi sayake nggunakake saya SMS. SMS iku maknane sayake mentok silit. Wah ya. Piye ngono katanya malu. Perempuan itu tempatnya malu, tapi kenyataannya terbalik. Naudzubillah min dzalika. Makane kamu tukang sing kaya to nak iso gitu, rondo-rondo sing jenom-nom itu dikawin. Yang jadikan biduan-biduan ngono iku itu janda-janda yang masih muda, janda-janda kembang yang tidak dirawat oleh kaum lelaki. Makanya zaman seperti ini to sing asli kowe rasa mendelengi aku. Zaman semacam ini to sing asli sunai iki poligami. Sing asli. Nak wonge genah-genah kok aja dipoligami. Sing ra genah niku lho. Cah putri-putri sing tempat karaoke, tempat apa itu diskotik ngono iki dikawin. Gen ana sing rawat, ana sing ngarahke. Tapi nak wong lanang-lanang ora gelem poligami, yo wis. Kemaksiatan merajalela. Makanya iso to istri yang kedua, ketiga, keempat itu goleki tempat-tempat lokalisasi. Menyadarkan mereka lu sampean iso nunduke mereka to masyaallah. Ora kok malah dikawini kabeh terus kowe nganggur ning omah, ya dik kowe nabengi lunga ya. Esuk-esuk garek nampani duit. Kowe iki wong lanang kacau. Jadi orang mukmin yang alim keutamaannya
dibandingkan dengan orang mukmin yang ahli ibadah 70 derajat. 70 derajat. Sak derajate gitu. Iku saumpamane apa itu? Di anu itu sekitar 500 tahun itu. Umpamane diukur itu 500 tahun lagi tekan nggon itu. Yang pasti itu di antara kamu yang paling takarub kepada Allah, yang paling ma'rifat billah, aku yakin sama-sama ngaji itu hewannya beda. Sama-sama ngaji hewannya beda. Yang tahu ini perindividuan. Karena kemukminan seseorang itu, pangkat derajatnya orang mukmin itu, tingkatannya itu sejumlah orangnya. Orang kok pangkatnya wong mukmin ada 3, awam, khos, khawasil khawas. Ketemune yo Pak Kowas kae. Pangkat derajatnya orang mukmin itu jumlahnya sejumlah manusianya. Beda orang beda. Kadang-kadang ini ada santri ini ikut ngaji ini, Masya Allah. Tangannya berzikir kepada Allah. Tangan kirinya membaca tasbih. Hatinya membaca la ilaha illallah. Kakinya wiridan. Akalnya membaca Al-Quran. Darah-darahnya melakukan sholat. Otot-ototnya melakukan puasa. Jadi waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum asba'tum. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Innakum, sesungguhnya kamu semua, asbahtum, menjadi fi zamanin. Innakum, sesungguhnya kamu semua asbahtum, Kiai Jawa nak manani asbahtum isu-isuan ira kabeh. Rumangsamu terus mancing wektu esuk ngono kuwi. Ora. Asbahtum artinya itu menjadi. Kamu semua saat ini dalam keadaan ini namanya asbahtum. Fi zamanin, di zaman katirin yang banyak, fuqaha'uhu, orang-orang yang paham ilmu agama, fuqaha'uhu, ahli fikih zaman. Zamannya Kanjeng Nabi itu orang alim ilmu agama banyak. Zaman dulu, zaman sekarang ini sedikit. Zaman sekarang ini sedikit yang alim itu. Jangankan wong awam, sing jelas-jelas santri mondok iki lho. Coba itu santri-santri sing mondok iku takokano, apa wakalah? Ada berapa rukun-rukun wakalah? Syarat wakalah bagaimana? Bagaimana ayat Quran tentang wakalah? Bagaimana dawuhnya Rasulullah tentang wakalah? Ada enggak ulama yang mengharamkan tentang wakalah? Ora mlempem kabeh. Alfiyah sih, wala. Rumang samu ilmu agama ki alfiyah ngono. Rumang samu ilmu agama imriti ngono. Rumang samu ilmu agama termo sampean hafal arba'in ngono. Kowe kira genah mondok 40 dina langsung boyong gawe pondok pesantren, mulangmu arba'in tok. Nah terus piye kowe? Makane tak jembatani apa? Ngaji iki ya. Nanti kapan-kapan sampean nak wis kulino ngaji malam tak tambahi meneh ngaji al-fiqhu alal madhahibil arba'ah. Kuak tuntas pendapat ulama di 4 jalur madhab. Jadi sampean biar pengalaman ini, sampean ora kagetan. Wong Wahabina salat ngene ora kagetan. Ana wong NU salat tok salate ngene, Allah. Ora kagetan. Gak kagetan. Ana sing salat Allahu Akbar langsung enggak mau sedekah ora kagetan. Itu semuanya ada di al-fiqhu alal madhahibil arba'ah. Kepingin luar biasa lagi itu belajar ilmu hakikat. Saya itu yang pengen ngaji ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu sir, ilmu kasyaf. Tapi syaratnya sing ngaji sing ikhlas-ikhlas ae. Jadi sing ra ikhlas ora sampe lu ngaji. Mosok ngajimu jebul-jebul ada titik-titike. Jebul-jebul ada si doi melu ngaji terus kowe semangat ya. Alhamdulillah. Kalau si doinya saya ra apa-apa.
Kalau CDI-nya saya nggak apa-apa. Karena guru kan nggak mungkin tuh lanjut ya. Guru kan nggak mungkin tuh. Masa gurusan kedep-kedep karo muridnya. Coba mana ono ya gurune kacau. Akan terjadi sebuah zaman fuqaha kathirin banyak fuqaha ahli fikih zaman. Qalilin sedikit qurra'uhu ahli Qur'ane zaman. Zaman dulu itu orang alim-alim banyak. Ahli qiraah sedikit. Loh sekarang dibalik Gusti Allah kok. Ahli fikih rapate ono, pondok pesantren Quran pirang-pirang. Pondok rumah-rumah tauhid pirang-pirang. Pondok pesantren Darul Quran pirang-pirang. Wong sing maca Quran nyengkling suarane pirang-pirang. Tapi wong ahli fikih sithik. Jangankan kok santri. Coba to sekali-kali sampean coba. Nak ono pengasuh pondok to takokano, Pak Yai. Babi haram apa halal? Haram. Haram apa haram? Haram apa halal? Engko nak beliau ngomong haram. Mana Qur'annya? Takokano nak iso. Wis ndak. Takokano. Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Quran itu asbabun nuzulnya bagaimana? Hadis itu asbabul wurudnya bagaimana? Status hadisnya bagaimana? Bagaimana silsilah rawinya? Bagaimana pentakhritannya? Bagaimana kaul-kaul ulama mengomentari tentang Quran dan hadis itu? Enggak ada kiai ini plengah-plengah. Tak jamin. Nara percaya biti ini. Makanya sekarang ini toh sedikit. Saya ngomong ini orang kok sombong enggak. Dalam rangka untuk memberi motivasi santri lho, mbok yo sing tenanan sithik ini lho, rasa akeh-akeh. Sithik lho, kalau ngaji itu hafalan, ngaji fikih itu hafalan, ngaji tauhid hafalan, ngaji tafsir hafalan, ngaji hadis hafalan, asbabun nuzul hafal kabeh, asbabul wurud hafal kabeh, cara mentakhrij hadis ngerti kabeh. Mustalahul hadis hafal semua, ilmu bayan ngelotok. Ilmu syu'ara, ilmu isti'arah, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu badi. Kowe kira genah, ilmumu ngertimu. Sekolah bertahun-tahun sampai lulus SMA, sampai sarjana, terima ijazah tok. Ngono kuwi ditakoki ngono gitu, paling ilmune lali kabeh. Percaya enggak? Lah wong Pancasila sing trimo 5 sila saja. Pancasila nggak tek, boyo apalan gini tuh. Ya enggak? Pembina upacara wilu. Oh pada inspektur nyampe dihormati sik tenanan. Jebul-jebul maca Pancasila ora apal. Apal Ustaz? Lah nyatane nggawa buku. Kalah karo cah cilik. Salat wae ra gue anak ke buku. Ya enggak? Cah cilik salat iki. Angger saya dulu kalau sholat toh gara-gara niru kakak saya. Kakak saya kan perempuan semua, anak sholat saya niru. Akhir sholat mesti yang sering marahin itu Mbak Cirona. Orangnya yang di dapur itu. Sholat toh ngono. Sering aku disengani. Lah nyatane orang yang nglatih ngono, mboyo maca kabiron sing banter. Tapi alhamdulillah. Jadi iki cah cilik iso niru ngene. Zamane Kanjeng Nabi itu sedikit orang-orang sing murotale sedikit, sekarang anggen duwe anak lagi recet langsung kon ngapalno Quran. Zaman dulu itu sedikit, ahli qurra itu sedikit. Kebanyakan sahabat-sahabat minal ulama wal fuqaha, beliau-beliau paham betul tentang ilmu fikih. Wa khutubah qalilin sedikit qura'uhu ahli qiraah. Qura'ai zaman wa khutubahu dan ceramah beberapa ahli ceramahnya zaman. Zaman dulu itu sedikit ya. Ono ceramah-ceramah agama sedikit.
Orang banyak melakukan amal. Coba sekarang. Wala coba buka YouTube, belum buka YouTube, buka Facebook iki lho, wala ceramah kabeh ustaz lagi wingi sore langsung. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Lang kemarin masih Kristen, tadi maghrib masuk Islam, ngene iki wis rekaman, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya, kalau agama sudah dipegang sama orang-orang yang ahli rusak. Qalilun sedikit sailuhu. Beberapa yang minta-minta zaman. Zaman dulu itu sedikit orang minta-minta itu. Sekarang itu Masya Allah. Kantor bupati lu kebak proposal pondok pesantren. Hah? Saya setiap hari itu mesti ono wong WA kok. Telah dibuka. Donatur. Buang kalir ya Allah. Zaman dulu itu sedikit ya orang-orang minta-minta sedikit. Rano. Sekarang ini sumbangan. Ya pondok pesantren. Padahal ya wis ono syariah. Ono syariah, ono sumbangan ngini, sumbangan ngini, sumbangan ngini. Gerono santri izin mulih bayar. Untuk mengganti kertas. Ya lah kertas iki masa mono. Dan ini gue kertas pirang-pirang ini kertas undangan. Pirang-pirang. Tadi mau ngono saya kon bayar ini. Ngono kuwi diberi waktu berapa hari juga. Cuma 5 hari atau 3 hari. Ngono kuwi kliwat dendo. Wong rasa sadis-sadis ini lho. Makane pintu swargamu angel. Gara-gara apa coba? Mempersulit urusan umat. Nggak usah gitu. Pak Yai ini putra saya pengen pulang. Pak Yai izinin enggak? Apa kata saya? Niku terserah panjenengan. Al-Mubarok itu enggak ada masalah libur. Al-Mubarok itu selama kalau masih hidup itu enggak ada liburnya. Kalau pengen hidup diliburin sendiri. Oh gitu ya Kiai? Ya. Pak Yai ngizinin berapa hari ya terserah. Sama libur 1 tahun tidak masalah. Orang kan beda-beda tuh. Kadang-kadang pulang dalam rangka ngedus ya. Bapaknya panenan malah. Lena panenan padi paling ya seminggu 2 minggu. Lena panenan karet. Alat setahun udah rampung-rampung. Karetnya mandur terus. Kayaknya. Mondok paling enak ning kene ya bebas ya. Kowe sak melek-melekmu ngaji gitu, ono aku ning kene. Percaya enggak? Percaya. Melek bengi ono aku ning kene, melek esuk yo ono aku ning kene. Melek awan ini ono aku ning kene, melek sore ono aku. Melek bar magrib ono aku ya. Melek bar isya ono aku ya. Masya Allah tenan ya. Kathirin banyak mutuhu. Orang-orang yang memberi zaman. Zaman dulu itu banyak orang sedekah. Sekarang dibalik sama Allah banyak pengemis. Sing ngemis ora trimo wong awam, sak kiyaine gitu. Urunan awe bathuke iki masyaallah, masyaallah. Pendaftaran urunan, bulanan urunan, kamar urunan. Saya itu rasa setuju ono kamar ono urunan gitu. Tapi kayak urunan opo? Listrik kan sing bayar aku. Ada. Rasa urunan. Kalau butuh beli apa ngomong sama saya tak belinya aku. Kemarin ono santri ono pengurus malah ngumpul kisah kamar kon urunan apa CCTV. Ono CCTV. Tapi lapo? Anu Ustaz, pencurinya kalau apa? Biar kelihatan. Ya ono pencuri alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge sedekah siri, paham? Sedekah siri itu lebih utama daripada sedekah yang diperlihatkan. Nah pencuri itu termasuk sedekah siri. Diikhlaske. Apa meneh sing nyolong koncone dhewe. Alhamdulillah didongakno koncone sing nyolong-nyolong iki dongakno muga-muga ndang mati. Ojo. Didongakno muga-muga sadar mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mencuri lagi.
Zaman dulu itu toh banyak orang memberi, sedikit orang yang minta-minta. Sekarang dibalik. Kemarin saya datangi pengajian. Pengajian kota amale birang-birang. Tapi no duit apa naik. Lu ning kono ono meneh, tapi no duit. Lu ning kono ono meneh. Kabehate nasem wong iki. Ngono, aku pas ngisi aku ditutup Pak Yai. Tolong nggih nanti kalau pertengahan anu tolong serbane. Nggih. Nggih ra kepanggih aku. Yo ngisi-ngisini ya. Mangga. Salat tuwa. Salat tuwamu gitu, salat tuwa kaya pengemis ning pasar. Tuwa, salamu, mangga. Tak dongake ibadah haji. Rezekine gampang. Lah ndongake orang rezekine gampang ora tau ndongake awake dhewe. Lah wong ndongake awake dhewe ora mandi yo ndongakno wong liya tambah ora mandi. Media sosial ta mesti ngontok-ngontok karo aku asem kiai iki. Al-amalu beramal fihi di zaman ini. Al-amalu beramal fihi di zaman khairun lebih bagus minal ilmi daripada ilmu. Di waktu terjadi zaman yang semacam itu, maka yang paling baik adalah mengamalkan ilmu. Itu zamannya Kanjeng Nabi, zamannya sahabat itu. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini yang paling bagus adalah menyampaikan ilmu, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Rasulullah pernah mengatakan ada dua orang yang perlu kita inginin, yang perlu kita cita-citain, yang perlu kita hasuti. La hasada illa fisnaten. Tidak ada yang dihasuti kecuali dua perkara. Seorang lelaki yang harta bendanya berlimpah kemudian menghabiskan harta itu siang dan malam dalam kebajikan. Siang dan malam dalam kebajikan. Saya dulu mondok gitu, lagi jam 11, jam 12 kon mateni set, pokoknya dua baterai. Saya itu punya lampu kecil, lagi belajar. Konangan dirampas. Dalam hati saya, awas kau. Nanti saya kalau punya santri balas dendam aku. Takon ngonekno lampune terus rasa dipateni. Ya. Alhamdulillah ijabah. Lampune bentar ora ana sing mateni, ya. Ora apa-apa, ya. Lampune nyampe jeglak. Tak acungi jempol iki. Pondok nak alamat pengen maju iki lampune kudu jeglak. Lampu ora tau jeglek belas berarti wonge bakhil. Lampune cilik-cilik barang-barange sak ndok-ndoke. Delok lampu semene-semene kaya ndek buyoh Genap. Lampu sing bentar ngono. Mosok kalah sama Indomaret nih. Nanti kalau saya udah punya uang itu tambahin lampu kayak Indomaret. Jadi mripate santri gen melek terus. Api merem ra iso. Kowe enak ngerti saya, tidak kecorong apa lampu. Loh, saya ini kecorong lampu nih buentir kayak ngono. Makanya ra iso ngantuk aku. Wasayati dan akan terjadi. Iki ramalane Kanjeng Nabi. Akan terjadi. Jadi tadi itu Kanjeng Nabi cerita di zamannya Kanjeng Nabi banyak orang yang memberi, sedikit orang yang minta-minta. Tapi akan terjadi seperti ini. Iki ramalane Kanjeng Nabi. Di ngono. Wasayati dan akan terjadi ala nasi pada manusia zaman qalilun yang sedikit fuqaha'uhu. Beberapa ahli fikih zaman. Ahli fikih sithik orang-orang mondokan anak tan kiai, malah kiai ini anaknya kuliah kabeh gitu. Nah kalau anaknya kuliah kabeh terus piye ilmu agamanya gimana? Kuliah itu lanang wedok campur aduk. Dengerin ini.
Anak saya orang tak kuliah, no itu dia tak kirim ke Yaman, ke Timur Tengah dalam rangka mondok, dalam rangka kuliah. Engko nak kuliah itu LC, ngono wis LC ngono wele. Terus video itu terus heng wala heng. Saya ora gumun belas sing ngono iku. Ngopo? Profesor Dr. Mukharrar Hudori MMMM mencret. Katirun banyak khutubauhu. Daine zaman, beberapa daine zaman. Sekarang ini kan dai-dai banyak tuh. Taman pacar di ngene anu ini juga, ngurang jedul tapi ya. Ustaz Abdul Somad yo Ustaz Dedi Hidayat itu khutubauhum itu. Wong ahli pidato kakean. Teori wae. Seperti saya ini gitu ngecipris ngomong-ngomongan tok tidak ada bukti sama sekali ya. Kelak di akhirat orang semacam ini toh akan menarik lidah mereka, lalu mereka membawa gunting-gunting yang telah dibakar oleh Allah ribuan tahun di dalam tengah-tengah api neraka jahanam, kemudian digunting. Sakitnya, masya Allah, saking sakitnya otaknya atau umum, orang terima umum. Rambutnya langsung mengkeret langsung digosong tapi. Tidak cuma itu saja, kepalanya langsung geluntung tapi. Geluntung, irungnya pindah ning pipi ya. Pokoknya Masya Allah, tidak bisa dibayangkan. Jadi ini ulama, walaupun kamu cerita tentang sengsaranya ahli neraka, paling sengsara, masih tidak cukup cerita kamu. Masih sengsara. Ulama-ulama dawu adabnya neraka yang paling ringan, yang super ringan, ada bara api kecil, hanya diletakkan di bawah telapak kaki, langsung organ tubuh itu bisa bergoyang-goyang sendiri. Ini loh, jangankan jangankan kulit sama daging. Tengkorak mereka itu langsung lunak. Langsung seketika apa? Otak mereka mendidih. Umup langsung. Itu apa coba? Bara api kecil yang diletakkan di tengah-tengah telapak kaki. Kuwi siksaan yang paling ringan. Makanya sampean orang genah teman. Habiskan waktu untuk ibadah sing genah, sing takarub sama Allah tenanan. Habiskan waktu untuk membantu umat, jangan memikirkan diri sendiri. Dengerin itu. Memikirkan umat tenanan, jungkir balik tenanan. Untuk agama gitu tenanan, jungkir lidi man. Gawe pondok pesantren jebul-jebul mau dalam rangka golek duwike santri ya. Orang genah ngobong ora wis pondokmu. Sangar omonganku. Mumpung ana sing nuturi. Nadak ngene iki ora sadar. Qalilun sedikit mu'tuhu. Orang yang memberi zaman. Banget sithike orang-orang sing nyah-nyoh. Hah? Zaman seperti ini lho sopo sing lomo. Ada santri pulang disangoni sopo. Parasit kabeh. Naudzubillah. Kadang-kadang santri ini bakhil juga. Romo yai ngaji nyampe apa itu tenggorokane meh potol-potol ini ngeteri ombenan ya ora gelem. Ya, ini pondok liya ning Al Mubarak alhamdulillah. Santri ini luar biasa. Ini luar biasa. Air susu ini air susu palsu. Lah saya kan ahli minum air susu.
Halal enggak nyesep susunya istri? Ele nanti ngene iki langsung durang ngantuk kabeh. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan haram, alasannya susunya perempuan bagian daripada najis. Karena itu adalah darah yang berwarna putih. Itu adalah darah berwarna putih. Biar anak kecil kalau minum susunya ibunya, biar tidak sangar. Kemudian warnanya diganti oleh Allah dengan warna putih. Sehingga ulama ada yang mengatakan itu berhubung darah yang boleh hanya anak kecil untuk mengembangkan perkembangan tubuhnya. Tapi kalau sing lanang, ojo melu-melu nyusu. Paham Pak Suroto? Ojo melu-melu nyusu. Kowe kira genah, duwe bojo langsung lemune pol. Anake malah kering. Mergo bapake sregep nyusu, anake kekurangan susu. Ayo. Sebagian ulama mengatakan haram. Alasannya itu najis. Paham? Tapi besok nak duwe bojo, Mas haram, Mas. Haram aja ngomong ngono. Sebab ada ulama yang mengatakan tidak. Air susu itu adalah suci dan halal. Suci dan halal dan boleh diminum. Air susunya perempuan itu apabila diminum sama seseorang maka bisa jadi mahram itu. Kalau jadi mahram nggak boleh dinikah. Ada syaratnya, tapi umurnya di bawah 2 tahun. Nah, wis kaya Pak Suroto umure 29 nyusu bojone. Dadi mahram. Mas kowe mahram lho, Mas. Payah, kecuali kalau ada perempuan cah putri terus tak nikahkan dengan anak saya yang namanya Husain. Bareng wis akad nikah ning kamar disusoni. Bagaimana ini? Langsung seketika tidak jadi suamimu. Kenapa seperti itu? Jadi mahram. Kalau jadi mahram berarti statusnya anak kamu. Tidak boleh kamu nikah. Paham? Makanya Husain nak mbok jak ora sampe susoni, paham? Kalau mbok susoni kok nyampe besok kamu punya anak perempuan, lalu kamu besanan sama saya mendapatkan anak saya yang namanya Husain. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tunggal suson, tunggal mahram. Paham? Dengerin ini. Nangis juga nangis. Rasa ucul-ucul baju, paham? Pak Suroto rasa itu ngantuk. Sebagian ulama tidak termasuk najis karena itu adalah suci. Long anak kecil saja boleh minum. Apa meneh pakane ngono. Boleh. Bahkan kalau menjadikan istrinya seneng dimik sama suaminya semakin lazat, semakin semriwing piye ngono ya. Itu malah malah sunnah ya. Karena membahagiakan. Lho nyenengke atine wong itu sunnah ya. Rumangsamu. Simbuarane sunnah terus terima sedekah ngono itu. Kamu diberi sesuatu kepada seseorang lalu kamu terima lalu membahagiakan orangnya, itu juga sunnah. Pak Suroto memberi hadiah sama saya, tak terima, saya menerima. Ganjarannya lebih banyak saya daripada Pak Suroto. Karena Pak Suroto ini memberi sama saya senang, bahagia. Saya terima senang. Makanya kalau kamu diberi sesuatu, apabila orang itu senang memberi hadiah kepada kamu, terima. Ojo kok ngomong dah. Wis duwe aku. Rasalah. Aja ngomong ngono. Sombong kepletak. Jadi memberi sesuatu yang membahagiakan hukumnya sunnah. Begitu juga seorang istri yang memberi air susu untuk suaminya. Lalu dia bahagia senang. Itu ngemih suaminya itu ganjarannya luwih gede.
Ngemike suaminya ini ganjarannya lebih gede daripada iki kok jembok potong videone. Atake dipotong dijikok kuwi tok ada. Kasus ya. Katirun banyak sailuhu. Beberapa yang minta zaman. Jadi wong-wong jaluk-jaluk sumbangan pirang-pirang. Kalau terjadi semacam ini seperti zaman sekarang kan kiai-kiai akeh sing senengane golek sumbangan. Boyo ngene tangan ini di atas ngono lho. Jangan seneng begini. Walaupun terhadap santri. Saya itu kepingin setiap ono santri itu tak sangoni, tak wenehi 1 juta, nggih mulai 1 juta. Amin. Lho popone kok terjadi tenan. Insyaallah Pak Suroto sregep mulai ya. Lah sak mulian 1 juta kok. Lah nek sewulan mulai ping 10 untuk 10 juta. Al-ilmu fihi pada zaman khairun lebih bagus minal amali daripada amal. Di waktu zaman sudah seperti ini, banyak orang yang tidak alim, banyak orang yang minta-minta, sedikit orang yang ahli sedekah. Di waktu zaman semacam ini, ilmu lebih bagus daripada amal. Ilmu yang kita sebarkan kepada umat lebih bagus, lebih baik daripada amal. Karena dibutuhkan pengarahan kepada umat. Waqala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal alimi antara orang alim wal abidi dan orang ahli ibadah. Mi'atu darajatin 100 derajat. Jadi antara orang alim sama orang ahli ibadah. KCE gitu 100 derajat. Baina kulli darajataini antara setiap 2 derajat. Khudrul jawadi al-mudmiri. Khudrul jawadi cepete jaran. Al-mudmiri kang dadi pacuan, maksudnya apa itu kuda balap itu loh. Al-mudmiri yang menjadi pacuan kuda itu loh. Paham? Kuda yang digunakan untuk galap itu loh, paham? Kuda kan kadang-kadang kan hanya dipelihara saja. Ada kalanya kudanya itu dibuat untuk apa itu? Galapan ini. Sab'ina sanatin 70 tahun. Jadi pangkat derajatnya orang alim sama orang ahli ibadah itu 100 derajat. Setiap derajatnya itu 70 tahun apabila kamu ukur. Wakila dan dikatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, ayul a'mal afdol, ayul a'mali, amal apa? Ayul a'mali, amal apa? Beberapa amal apa? Afdolu lebih utama. Kanjeng Nabi, amal yang paling utama itu amal yang bagaimana kanjeng Nabi? Apa kata Rasul? Faqala, maka Rasulullah bersabda, al-ilmu billahi azza wa jal. Al-ilmu billahi. Al-ilmu mengetahui billahi dengan Allah. Azza maha luhur wa jalla dan maha agung. Amal yang paling bagus adalah al-ilmu bima'rifatillah. Ilmu yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, semakin takarub kepada Allah, semakin antusias kepada Allah. Ini ilmu yang luar biasa. Makanya orang itu kalau semakin alim, jiwa sedekahnya semakin tinggi. Jiwa sedekahnya semakin tinggi kalau ada orang ngaku-ngaku alim, tapi kok wonge buakhil, jelas itu.
Kealimannya itu hanya fantasi. Hanya fantasi. Musibah besar, ada seorang santri belajar kepada seorang kiai, kiainya bakhil. Musibah besar. Sulit ilmu ini mentransfer ke diri kamu. Sulit itu kiai bakhil mentok. Punya harta ditekem. Ya. Kadang-kadang ngajine seminggu sepisan. Rumangsane. Apa umurnya 1000 tahun ini. Alasannya aneh. Kesel awakku. Orang alim itu kalau benar-benar alim. Ilmunya lazat. Justru di waktu ngaji. Semua lelahnya hilang. Saya dipejeti wong itu. Orang kok aku ngakon mejeti enggak. Asli enggak. Itu dia ngerti aku niatnya. Golek bulus asli. Aku ora butuh. Awak apik-apik dimemek malah gembuk kabeh to, ya enggak? Gembuk kabeh. Padha karo ning pasar ana buah mbok memek ngono. Mesti ya sing dodol nesu wonge. Percaya enggak? Mulai dikuwah, "Weh, mbok memek kabeh." Jeruk mbok memek, gedang mbok memek. Angger buah mbok memek sing dodol ya nesu. Pak Suroto guyu. Ada kecualinya Ustaz. Angger jam 2 Pak Suroto angot. Fakila maka dikatakan ayul ilm turid. Ayul ilmi. Ilmu apa turid yang kau inginkan. Ayul ilm. Ilmu apa turid yang kau inginkan. Kanjeng Nabi yang panjenengan maksud ilmu itu ilmu apa? Apa kata Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Al-ilmu billah. Al-ilmu ilmu billahi. Dengan Allah subhanahu. Yaitu ilmu billah. Ilmu billah itu ilmu yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Ilmu yang menjadikan diri kita tidak semakin cinta dengan harta. Ilmu yang menjadikan diri kita tidak semakin cinta dengan pangkat derajat. Ilmu yang menjadikan diri kita semakin dermawan memikirkan umat. Ilmu yang menjadikan diri kita hidupnya benar-benar diwakafkan untuk umat. Bukan hanya untuk numpuk-numpuk bondo dunya. Saya punya kursi api-api wi mergo ana wong utang ora iso mbayar. Aja dikira anu. Bekas-bekas itu rata-rata seperti itu. Fakila maka dikatakan lahu kepada Rasul. Nas'alu anil amal wa tujibu anil ilm. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Fakila maka dikatakan lahu kepada Rasul nas'alu. Aku bertanya. Nas'alu kami bertanya. Anil amali dari amal. Ya Rasulullah, saya itu tanyanya tentang amal ya Rasul. Amal apa yang paling bagus? Lu kok jenengan kok jawabannya malah al ilmu billah. Seakan-akan kan gak jalur ya. Wa tujibu dan engkau menjawab anil ilmi dari ilmu. Sementara Rasulullah menjawabnya dengan ilmu. Faqala maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Inna qalilal amali. Sesungguhnya sedikitnya amal. Yanfa'u bermanfaat ma'al ilmi. Serta mengetahui billahi dengan Allah. Orang beramal walaupun amalnya sedikit.
kalau disertai dengan ma'rifat billah, Masya Allah. Ada orang yang sedekah, ada orang yang menyanjung kamu. Kalau kamu kenal karo Allah, kamu tidak akan bangga dengan sanjungannya. Karena kamu udah tahu bahwa mereka menyanjung kamu yang gerakan Allah dan kamu tidak harus bangga dengan sanjungan-sanjungan mereka. Orang kalau makrifat billah seperti ini. Begitu juga di waktu ada orang yang menghinamu, mencaci maki kamu, mendolimimu, menyakiti kamu. Kamu pun tidak jadi masalah. Karena kamu tahu bahwa semuanya itu yang gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dikomentari. Makanya orang itu toh disanjung ya orang kok terus saat ini bangga, dihina ya orang terus menciut enggak, sama. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Ini makna daripada al ilmu billahi subhanahu. Yaitu sedikitnya amal dengan kita paham akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi damai. Jadi damai. Punya istri, cewek pol. Bendino ngersula terus. Kalau kamu kenal kepada Allah toh santai ya, biasa. Ganjaran. Setiap ngomelnya istri itu ganjarannya koyok perang fisabilillah. Mergo atine dilarake karo mbok wedok. Lanang ini sih mari cepet dadine wali ya. Tapi nak wong lanang bojone koyok bojoku, soleh kae luar biasa. Alah, dadi waline angel. Kejebon anake 40 lagi dadi wali ya. Anak 40. Sak dunia ini orang terbanyak anaknya, orang satu loh ya. Di luar negeri itu ada orang anaknya itu kalau nggak salah itu 45. Sak brolan kadang telu, kadang papat. Kadang loro. Suwanger. Carane pecet ngene Google lementu. Pengalamanmu Google itu mau kuwi-kuwi tok. Wa inna katsirul amali dan sesungguhnya banyaknya amal la yanfa'u tidak bermanfaat ma'al jahli beserta bodoh billahi dengan Allah. Apa manfaatnya amalnya? Wala. Jam 2 lu bangun. Setelah bangun melakukan sholat tahajud. Wala. Nyampe badoke nonong. Jebul sholat tahajud niate ora krana Allah. Jebul dalam rangka diet. Jadi sholat tahajud itu banyak rakaatnya biar apa itu biar diet tubuhnya. Mergo wong goblok. Mereka sedekah, guru-guru tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahnya dalam rangka untuk sanjungan. Sedekahnya dalam rangka biar dilipat-lipatkan. Berarti kan tujuannya orang krana Allah. Kalau krana Allah itu enggak butuh ngono iku. Sedekah kok biar dilipat-lipatkan. Wa qala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau subuh jamaah